Tujuan Quran turun untuk menjawab, merespon, menanggapi apa yang menjadi keyakinan, kebiasaan, ibadah, moralitas, akhlaknya orang Mekah dan orang Madinah. Itu dulu Pak yang harus kita sepakati. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau kita sudah yakin Pak bahwa Quran turun berhadapan dengan bangsa Arab, ada kebiasaan orang Arab membunuh anak perempuan, misal Quran menanggapi. Ada orang Arab berlaku curang dalam timbangan, Quran merespon. Makanya turun ayat wailul lil mutaffifin. Kemudian muncul perzinahan di Mekah dan di Madinah, turun ayat la taqrabuz zina. Di Mekah Madinah banyak orang minum khamar, turun ayat yas'alunaka 'anil khamri. Orang Mekah, orang Madinah Pak dulu kalau punya anak angkatnya nikah dengan perempuan, maka perempuan yang dinikahi oleh anak angkat dicerai nih Pak. Maka bapak angkat ini gak boleh menikahi mantan istri anak angkat. Agak susah ya dipahaminya Pak. Saya perjelas Pak, saya punya anak angkat cowok namanya A. Si A ini punya istri namanya si B. Si A dan si B bercerai, Pak. Boleh nggak saya nikahin mantan istri anak angkat saya? Boleh nggak saya nikahin si B, Pak? Hah? Saya ulang, Pak. Saya punya anak, bukan anak kandung, Pak, ya, anak angkat. Anak angkat saya punya istri, punya bini. Si A anak angkat saya, si B istrinya. Cerai dah tuh dua orang. Udah cerai Pak, udah selesai masa iddahnya. Boleh nggak saya nikahin si B? Boleh. Kenapa? Karena menantunya cuman anak angkat. Dulu di Mekah nggak boleh Pak. Di Mekah nggak boleh begitu. Karena anak angkat dihukumi sama seperti anak kandung, sehingga nggak boleh mantan istri anak angkat dinikahi oleh bapak angkatnya, nggak boleh. Quran turun menjawab boleh. Kasus Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsi. Zaid bin Harisah anak angkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nikah dengan Zainab binti Jahsi. Keduanya bercerai. Singkat cerita Zainab dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Quran turun menjawab realitas sosial yang terjadi di Mekah dan di Madinah. Itu dulu yang kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebelum kita mulai kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhumah Fatimah Fadil Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Marta bil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ada satu poin yang harus kemudian kita sepakati, dan ini saya rasa sudah aksiomatik ya. Artinya sesuatu yang tidak mungkin bisa dibantah, bahwa Quran turun itu turunnya cuma di dua tempat, Mekah dan Madinah, hanya di dua tempat.
Quran itu turun di Mekah dan di Madinah. Kalau turun di Mekah disebut Makkiyah, kalau turunnya di Madinah Madaniyah. Jadi cuma di dua tempat. Poin utamanya, Pak, kalau kemudian Quran turun hanya di Mekah dan di Madinah, kita akan simpulkan begini. Al-Quran itu turun untuk merespon apa yang terjadi di Mekah dan di Madinah. Quran itu turun untuk menjawab apa yang ada di kota Mekah dan ada di kota Madinah. Quran itu turun untuk menanggapi apa yang menjadi keyakinan, ibadah, kebiasaan, akhlaknya orang Mekah dan orang Madinah. Itu dulu, Pak, yang harus kita sepakati. Jazakallah khair. Tidak boleh lupa bahwa Quran turun tidak berada di ruang hampa. Quran itu turun ada background sosialnya. Di mana Quran turun? Mekah, Madinah. Tujuan Quran turun untuk menjawab, merespon, menanggapi apa yang menjadi keyakinan, kebiasaan, ibadah, moralitas, akhlaknya orang Mekah dan orang Madinah. Itu dulu, Pak, yang harus kita sepakati. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau kita sudah yakin, Pak, bahwa Quran turun berhadapan dengan bangsa Arab, ada kebiasaan orang Arab membunuh anak perempuan, misal, Quran menanggapi. Ada orang Arab berlaku curang dalam timbangan, Quran merespon. Makanya turun ayat wailul lil mutaffifin. Kemudian muncul perzinahan di Mekah dan di Madinah, turun ayat la taqrabuz zina. Di Mekah, Madinah banyak orang minum khamar, turun ayat yas'alunaka 'anil khamri. Orang Mekah, orang Madinah, Pak, dulu kalau punya anak angkatnya nikah dengan perempuan, maka perempuan yang dinikahi oleh anak angkat dicerai nih, Pak. Maka bapak angkat ini nggak boleh menikahi mantan istri anak angkat. Agak susah ya dipahaminya, Pak. Ulang lagi gitu ya. Saya perjelas, Pak, Saya punya anak angkat cowok namanya A. Si A ini punya istri namanya si B. Si A dan si B bercerai, Pak. Boleh nggak saya nikahin mantan istri anak angkat saya? Boleh nggak saya nikahin si B, Pak? Hah? Saya ulang, Pak. Saya punya anak, bukan anak kandung, Pak, ya, anak angkat. Anak angkat saya punya istri, punya bini. Si A anak angkat saya, si B istrinya. Cerai dah tuh dua orang. Udah cerai, Pak, udah selesai masa iddahnya. Boleh nggak saya nikahin si B? Boleh. Kenapa? Karena menantunya cuman anak angkat. Dulu di Mekah nggak boleh, Pak. Di Mekah nggak boleh begitu. Karena anak angkat dihukumi sama seperti anak kandung. Sehingga nggak boleh mantan istri anak angkat dinikahi oleh bapak angkatnya, nggak boleh. Quran turun menjawab, boleh. Kasus Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsi. Zaid bin Harisah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Zainab binti Jahsi. Keduanya bercerai. Singkat cerita, Zainab dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Quran turun menjawab realitas sosial yang terjadi di Mekah dan di Madinah. Itu dulu yang kita sepakati. Jadi Quran turun tidak di ruang hampa, Pak. Selalu ada background sosial dan politik ketika Quran itu turun. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika Quran berhadapan dengan bangsa Arab, Mekah dan Madinah, keluar produk hukum, Pak. Produk hukum itu adalah tanggapan Quran terhadap keyakinan bangsa Arab. Produk hukum itulah tanggapan Quran terhadap ibadahnya bangsa Arab. Produk hukum itu adalah respon Quran terhadap keyakinan, ibadah, kebiasaan, moralitasnya bangsa Arab.
Hadirin ikhwati man rahimakumullah, keluar produk hukum. Saya perjelas, Pak. Produk hukum yang pertama sifatnya konstan, sifatnya stabil, sifatnya permanen, sifatnya tidak boleh ada perubahan di dalamnya. Titik. Itu produk hukum yang pertama. Contoh, Pak, saya tanya dulu nih. Orang Mekah sebelum Nabi Muhammad suka sholat nggak? Orang Mekah sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Rasul, orang Mekah suka sholat nggak? Hah? Sholat kagak? Nggak. Sepakat nih, Pak nih. Tolong dibuka di surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 36. Monggo dibuka, Pak. Ada kalimat begini. Wa makana sholatuhum illa muka'aw wa tasdiyah. Dan mereka tidaklah sholat kecuali muka'an, bersiul, wa tasdiyah, dan tepuk tangan. Itu sholatnya orang Mekah. Pertanyaan saya, Pak, mereka sholat apa enggak? Hah? Mereka sholat apa enggak, Pak? Sholat, tapi sholatnya bersiul dan tepuk tangan. Kalimat Qur'annya coba cek, Pak. Wa makana sholatuhum, dan tidaklah mereka sholat. Berarti yang mereka lakukan apa, Pak? Sholat, kecuali bersiul dan tepuk. Itu Quran, Pak, yang ngomong, bukan Daniel Barakah itu. Berarti orang Mekah dari awal memang suka sholat, cuman sholatnya menyimpang. Maka Quran turun merespon kelakuan orang Arab. Dijawab oleh Quran. Kata Quran, aqimis sholah. Bagaimana prakteknya sholat yang kita lakukan hari ini? Dikoreksi oleh Quran. Jadi orang Mekah sudah biasa sholat, Pak, karena sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Nih, bagi yang belum tahu, sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ustadz tahu dari mana? Dari Quran. Silakan cek surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-40. Ada kalimat Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurri. Itu doanya Nabi Ibrahim yang meminta supaya beliau jadi orang yang ahli sholat. Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, Nabi Muhammad sholat. Sebelum Nabi Muhammad orang Mekah sholat, tapi sholatnya menyimpang, dikoreksi oleh Quran. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Contoh lain, Pak, haji. Orang Mekah suka haji nggak sebelum Nabi Muhammad, Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi Rasul? Suka haji nggak orang Mekah? Kira-kira, Pak, orang Mekah nih sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul suka haji nggak? Jawabannya suka. Kenapa? Karena Ka'bahnya sudah ada sejak zaman Nabi. Ini ada yang bilang Nabi Ibrahim, ada yang bilang Nabi Adam. Ini tinggal dibahas, Pak. Ini siapa yang bangun Ka'bah yang ada di kota Mekah, Ibrahim atau Adam? Yang jelas, Pak, sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, orang Mekah terbiasa dengan haji. Sudah haji, tapi hajinya menyimpang. Apa yang haji yang dipraktekkan oleh orang-orang Mekah? Satu, Pak, orang Mekah kalau wukuf tidak mau di Arafah. Padahal wukuf itu harus, sampai jadi dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-hajju al-arafah. Haji itu harus wukuf di orang tawaf, sa'i, jumroh, mabit, tapi tidak wukuf, tidak sah hajinya. Itu dalam kajian fikih, Pak. Maka haji harus wukuf, dan wukufnya harus di Arafah. Maka kalau ada haji virtual pasti nggak bisa, Pak. Kan sempat mau rame ya, mau haji virtual, nggak bisa, Pak. Bagaimana cara kita wukuf di Arafah kalau hajinya pindah ke Pondok Gede gitu, mentang-mentang ada Ka'bah di sana?
Hadirin ikhwati rahimakumullah, haji sudah ada Pak, cuman prakteknya nggak mau wukuf mereka di Arafah, orang-orang Mekah. Quran turun, direspon oleh Quran, oleh hadis direspon kalau haji harus wukuf di Arafah. Tambah lagi Pak, kalau haji orang di luar Mekah Pak nih, di luar Mekah nih, terus mereka haji, kalau laki-laki mereka harus telanjang bulat tawafnya. Ini jelas pelanggaran Pak. Maka Quran merespon ibadahnya orang-orang Mekah. Itu Quran Pak. Maka Quran berhadapan dengan bangsa Arab, keluarlah produk hukum sebagai respon, sebagai tanggapan, sebagai jawaban Quran terhadap fenomena yang terjadi di bangsa Arab. Dan produk hukumnya yang pertama konstan, stabil, permanen, tidak boleh ada perubahan. Salat, zakat, haji permanen, titik. Itu nggak boleh ada koma di situ. Contoh, bagi bapak ibu yang pernah ke luar negeri, ke Cina, ke Jepang, ke Inggris, saya tanya Pak, kalau orang Cina mereka sholat terus baca Fatihah bahasa Arab, bahasa Cina Pak Fatihahnya nggak pernah bahasa Cina. 5 waktu atau berapa waktu? Sholat, bapak mau sholat di kutub utara sekalipun, sholatnya 5 waktu, Fatihahnya pasti bahasa Arab. Nggak mungkin Pak jadi bahasa kutub utara. Saya nggak tahu kutub utara bahasanya apa. Nggak mungkin. Kenapa? Konstan, stabil, permanently. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika musim haji Pak, dari Jepang datang, Turki datang, Cina datang, Inggris datang. Kenapa? Haji harus dilakukan di Mekah, wukufnya harus di Arafah, permanen, nggak boleh ada perubahan. Saya tanya Pak, kalau di Inggris subuhnya berapa rakaat? Di Inggris Pak subuhnya 2 rakaat, sama ini. Itu namanya permanen Pak. Bapak sholat dimanapun ketemu sholat subuh pasti 2, gak mungkin 3 rakaat Pak, mustahil subuh itu jadi 3 rakaat. Kenapa? Sudah ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini produk hukum yang sifatnya permanen, titik Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, turun Pak produk hukum yang kedua. Nah ini Pak nih. Ini baru nih titik sulitnya Pak nih. Produk hukum yang kedua sifatnya tidak permanen Pak. Tidak permanen. Bapak jangan maksa produk hukum yang kedua dipermanenkan tuh nggak bisa Pak. Contoh Pak nih contoh. Surat An-Nur ayat ke-60 Pak. Surat 24 ayat ke-60. Ada kalimat Quran begini. Perempuan yang sudah tidak haid, yang sudah menopause, yang sudah tidak punya hajat menikah, kata Quran Pak, maka mereka boleh ayyadhna thiyabahunna, menanggalkan pakaiannya. Saya ulang Pak nih, wanita yang sudah tidak haid, sudah menopause, sudah tidak punya hajat menikah, boleh menanggalkan pakaian. Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa? Hah? Telanjang maksudnya? Kan menanggalkan pakaian. Kira-kira Pak nih. Ini baca Quran nih Pak nih. Masa Quran menyuruh memerintahkan perempuan buka baju? Gimana Pak? Hadirin ikhwati rahimakumullah, ayat ini mesti dibaca konteks sosial bangsa Arab zaman dulu. Tolong bacanya zaman dulu. Bagaimana Ustaz cara bacanya? Orang Mekah Pak, orang Madinah zaman dulu kalau mereka pakai baju 2 lapis. Lapis yang pertama baju normal yang mereka punya Pak, dan itu masih menutup aurat. Baju yang kedua semisal kayak jubah Pak. Jadi kalau mereka pakai baju itu pasti 2 lapis. Baju dalam
yang sudah menutup aurat Pak, kan kalau baju dalam kita kan Pak bentoknya ya cuman di 2 organ Pak ya. Itu kan baju dalam kita di Indonesia. Baju dalam zaman Mekah Madinah dulu Pak, itu ya bajunya sudah menutup aurat baju dalamnya. Kemudian ditutup dengan baju luar. Maka kalimat terjemahnya Pak, kata Allah Azza wa Jalla, wanita yang sudah menopause, yang sudah tidak haid, yang sudah tidak punya hajat menikah, boleh menanggalkan pakaian luarnya. Tetap tidak boleh telanjang Pak. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang baca ayat ini hanya mengandalkan terjemah, seolah-olah wah ini Quran nyuruh telanjang ini. Kan itu persoalan Pak. Yang salah bukan Quran, yang salah yang punya pemahaman terhadap Quran. Contoh Pak, ini contoh. Tapi nanti saya mau nanya Pak, dan ini mohon jujur Pak jawaban. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Jadi kalau ayat yang kedua ini Pak, produk hukum yang kedua sangat menyesuaikan tempatnya. Di Indonesia Pak, rata-rata bajunya 1 lapis gitu loh Pak. Di kita itu rata-rata bajunya 1 lapis. Jangan pakai ayat ini kemudian harus menanggalkan pakaian luarnya jadi telanjang bulat Pak nantinya. Kalau konteksnya di Indonesia. Kalau di Mekah Madinah ada baju luar, ada baju dalam. Di Indonesia bajunya 1 lapis Pak. Nggak bisa diterapkan begitu saja. Tolong pahami ayat ini dalam konteks di mana ayat ini waktu itu turun. Kenapa? Karena ayat ini sedang menjawab realitas sosial di orang Mekah dan juga orang Madinah. Itu poinnya Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, contoh yang kedua Pak, surat An-Nisa ayat 34. Kalau ini Pak, kalau istri kita berlaku apa ya, khianat ya, istri kita berlaku khianat. Ini kata Quran Pak, 1 nih, fa'idhuhunna, nasihatin istri kita Pak. Ustadz, saya sudah nasihatin, kagak mempan. Maka lanjutan ayatnya Pak, wahjuruhunna fil madaji', maka tinggalkan dari tempat tidur. Baru yang ketiga, wadribu hunna, pukullah. Surat An-Nisa ayat 34 Pak. Kalau istri kita berlaku khianat sama kita, 1, nasehatin, 2, tinggalin dari tempat tidur, 3, pukul. Itu Quran tuh yang bicara. Saya bahas Pak, kalau Bapak pukul istri, istrinya memar, lapor ke pengadilan, siapa yang dipidana Pak? Ini jadi soal nih Pak sekarang. Oke, jadi soal nih Pak nih. Berarti kita simpan Pak, cara mukul itu kita simpan, jangan dulu dipakai. Kenapa? Bisa dipidana. Ini pelanggaran. Geser ke yang kedua Pak, ini ngitung mundur nih. 3, mukul kita tinggalkan dulu. Kenapa? Beresiko kalau sekarang Pak. Turun ke yang kedua nih. Wahjuruhunna fil madaji, meninggalkan dari tempat tidur. Baik, saya tanya nih sama Bapak dan mohon dijawab dengan jujur. Saat kita meninggalkan istri Pak dari tempat tidur, misalkan kita tidur di sofa lah, istri kita di kasur, di kamar, kita tidur di sofa. Siapa yang paling kuat nahan Pak? Siapa yang paling kuat nahan? Kebutuhan hajati Pak, suami atau istri? Hah? Saya ulang Pak nih. Kita tidur di sofa nih Pak nih. Berarti kan nggak tidur sama istri. Siapa yang paling kuat bertahan Pak? Istri atau suami? Nih khusus bagi yang sudah nikah nih yang paham. Kita tinggalin Pak istri kita nih di ranjang. Nah yang paling kuat nahan istri apa suaminya? Berarti nggak efektif dong Pak kalau kita tinggalin di ranjang. Karena ujungnya kita malah yang jadi kagak kuat. Terus gimana dong Pak? Tolong baca ayat ini dalam konteks Nabi Pak. Ini kan ayat turun berkaitan dengan Nabi dulu Pak. Nabi istrinya berapa Pak? 11 totalnya. Yang hidup, waktu Nabi hidup 9 Pak. Taruhlah 1 dihukum Pak oleh Nabi, tidak Nabi sentuh sama sekali, maka Nabi masih punya istri yang tetap anteng Pak, tidak ada masalah. Toh Nabi bisa ketemu istri yang lain. Kita istri cuman
Satu-satunya lagi. Kita tinggalin dari tempat tidur, kita malah yang gelisah, Pak. Pusing tat pala ini. Tidur 3 hari di sofa ini. Belum pindah-pindah. Akhirnya malah kita yang minta maaf, Pak. Padahal yang salah adalah istri, dan kita meninggalkan istri dalam rangka memberikan pendidikan. Tapi kalau kasusnya cuma punya istri satu, Pak, ya kita yang repot malah, Pak. Yang rugi kita. Sakit. Tapi kalau punya istri 2, Pak, kita tinggalkan yang satu pindah ke istri yang kedua, kan istri yang pertama mikir, waduh betah di sono ini, saya ditinggalin ini. Akhirnya dia minta maaf. Kita isi cuman satu, sok-sokan pengen ninggalin dari aja, udah salah nih, Pak. Maksud saya, Pak, ayat ini berlaku, betul berlaku. Tapi lihat dong konteks di zaman Nabi seperti apa, di zaman kita seperti apa, sehingga bisa jadi secara praktek, Pak, itu temporari. Secara praktek tidak bersifat kontemporer. Bicara praktek tidak bersifat konstan, tidak seperti sholat yang 5 waktu, tidak seperti haji di Mekah. Ini beda, Pak, grade-nya turun ini, Pak. Maka produk yang pertama, tidak akan ada khilaf bainal ulama. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4. Tidak ada khilaf bainal ulama dalam rakaat-rakaat tersebut. Kenapa? Permanen. Tapi urusan bagaimana cara mensikapi istri, sangat mungkin ada perubahan. Beda kita bagaimana cara ngurus istri. Beda cara kita memahami cara menutup aurat. Sampai di sini, Pak, bisa dipahami nih kerangka berpikirnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka Al-Quran ketemu bangsa Arab, keluar produk hukum yang permanen, tetapkan sebagai permanen, Pak. Kalau yang tidak permanen, jangan dipaksa-paksa jadi permanen, Pak. Biarkan itu secara terbuka. Biarkan orang punya interpretasi yang berbeda. Jangan dipaksakan, Pak. Ini sudah main paksa interpretasi Quran ini. Ini repot, Pak. Jangan disamakan, biarkan beda. Untuk produk hukum yang pertama harus sama, Pak. Harus sama, tidak boleh beda. Yang kedua bolehlah beda. Beda-beda dikit bolehlah. Saya kasih perbandingan, Pak. Saya buka YouTube. Saya juga ngaji YouTube, Pak. Ketemu beberapa ustadz ngasih perbandingan gini, Pak. Ini perbandingannya. Tahlilan dengan sholat subuh 5 rakaat. Itu disamakan, Pak. Tahlilan disamakan dengan sholat subuh 5 rakaat. Ini, Pak, cara membandingkan tahlilan dengan sholat subuh 5 rakaat adalah cara perbandingan yang rancu serancu-rancunya. Ustadz, di mana letak rancunya? Saya tanya, Pak. Ini tahlilan, ini tidak tahlilan. Saya tanya, Pak, Bapak tanya deh yang tahlilan sama yang tidak tahlilan. Kalau subuh 5 rakaat salah apa benar? Kira-kira, Pak, yang tahlilan dengan yang tidak tahlilan, mana yang akan jawab subuh 5 rakaat benar? Yang mana, Pak? Ada nggak? Ada nggak? Yang suka tahlilan pun kalau ditanya subuh 5 rakaat pasti jawabnya tidak boleh. Ini dibandingkan, Pak, kan tidak apple to apple gitu loh, Pak. Yang satu disepakati haramnya, yang satu diperdebatkan status hukumnya. Diperdebatkan, Pak. Tahlilan tuh sampai sekarang diperdebatkan. Kalau urusan sholat subuh 5 rakaat pasti haramnya dan pasti tidak bolehnya siapapun, Pak. Yang suka muludan, suka rajaban, suka sholawatan, suka tawasulan, ditanya subuh 5 rakaat boleh tidak? Jawabannya pasti tidak. Jadi membandingkan tahlilan dengan subuh 5 rakaat rancu serancu-rancunya. Kalau Bapak nemu YouTube begitu, itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud, Pak. Rancu itu. Kok menyamakan yang sudah pasti haramnya dengan sesuatu yang masih diperdebatkan? Yang nggak apple to apple dong, Pak.
Ini sudah jelas hitamnya, ini masih abu-abu. Hitam belum tentu, putih belum tentu. Disamakan dengan hitam lekat, Pak, yang jelas tidak apple to apple dong. Zalim, Pak, itu namanya. Zalim, Pak, itu namanya. Nggak boleh begitu, Pak. Jujurlah secara ilmiah. Kalau sholat subuh 5 rakaat jelas haramnya, bilang haram. Adapun yang belum dijelaskan haramnya masih diperdebatkan, bilang itu diperdebatkan. Ustadz, saya meyakini haram, silahkan. Saya tanya, ada nggak yang bilang boleh? Ada yang bilang boleh. Antum sendiri mengharamkan, berarti masih diperdebatkan. Itu sederhana, Pak. Maka pengajian kita ingin menegaskan, yang sudah sakral bilang sakral, Pak. Yang profan bilang profan. Yang sudah qot'i bilang qot'i. Yang masih zonni bilang zonni. Yang sudah sepakat tidak bolehnya bilang sepakat. Yang masih diperdebatkan bilang dong diperdebatkan. Kalau toh saya punya pendapat pribadi, itu urusan saya. Tapi saya harus sampaikan masalah ini masih diperdebatkan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu cara berpikirnya lah. Jadi nggak usah maksa untuk produk hukum yang kedua. Produk hukum yang pertama sepakat, tidak boleh ada perbedaan di antara kita. Baik hadirin ikhwati man rahimakumullah, segitu dulu, Pak. Ini Isya kan 7:17 ya. Sampai di sini dulu, Pak. Ada pertanyaan silakan, fadhol. Ada yang wanita? Fadhol, Pak, kalau ada. Bismillah. Silakan. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan. Ayat Makkiyah dan Madaniyah. Baik. Setahu ana ayat itu turun sesuai periode Nabi sebelum dan sesudah hijrah. Nah, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, tetapi pada saat itu Nabi sedang berada di Mekah. Misalnya Haji Wada. Ya. Itu ayat yang turun itu maksudnya ayat Makkiyah atau Madaniyah? Itu yang pertama. Yang kedua, penjelasan terakhir tadi terkait produk hukum dari Quran ini yang ada 2. Nah, ketika yang pertama ini memang sudah disepakati, tidak ada bersifat mutlak, yang kedua masih diperdebatkan, ayat ataupun hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk menjauhi bid'ah itu untuk menjawab yang mana? Dan insyaallah jazakallah khair. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dalam kitab Mana'ul Qattan ya, Mabahis fi Ulumil Quran, penulisnya Syekh Mana'ul Qattan. Beliau menulis, Pak, definisi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ada khilaf sebetulnya para ulama, ada yang menyebutkan itu terikat dengan teritorial, terikat dengan tempat. Pokoknya yang disampaikan di Mekah Makkiyah, disampaikan di Madinah Madaniyah, terlepas sebelum atau sesudah hijrah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang lebih disepakati oleh jumhur, Pak. Ini pendapat jumhur ulama. Penekanannya adalah hijrah sebelum atau sesudah. Kalau ayat itu disampaikan oleh Nabi sebelum hijrah, Makkiyah. Dimanapun disampaikannya, kalau sebelum hijrah, Makkiyah. Yang kedua, kalau disampaikan sesudah hijrah, maka Madaniyah, sekalipun disampaikannya di Mekah. Jadi kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu kan disampaikan di Haji Wada. Haji pertama sekaligus yang terakhir, tahun 10 Hijriah. Karena setelah itu Nabi wafat kan di bulan Rabiul Awalnya. Ayat ini turun di Mekah, tapi tetap disebutnya Madaniyah. Kenapa disampaikan oleh Nabi setelah hijrah? Jadi penekanannya hijrah sebelum Makkiyah, sesudah Madaniyah. Saya rasa itu yang paling jumhur, pendapat jumhur yang diterima oleh para ulama ulumul Quran. Yang kedua, Nabi sering menyebutkan bahwa
wa syarrul umur muhdatsatuha. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bahwa sepakat para ulama, Pak. Saya ulang, sepakat para ulama. Tidak ada khilaf bainal ulama bahwa pelaku bid'ah masuk neraka, itu sepakat. Tidak ada khilaf bainal ulama. Yang jadi persoalan yang mana bid'ah yang dimaksud. Itu persoalannya, Pak. Hadis ini diterima. Jangan sampai Bapak Ibu punya asumsi, misalkan Pak, orang yang tahlilan tidak pakai hadis ini, pakai, Pak. Pakai. Cuman mereka memahami bid'ah di situ berbeda dengan yang dipahami orang lainnya gitu loh, Pak. Terus yang mana yang dipahami bid'ah oleh kelompok A? Kelompok A, Pak, saya sebut kelompok A lah. Pokoknya tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Titik. Apalagi itu diyakini sebagai ibadah. Rajaban, muludan, sholawatan, nariyah, kamiliyah, kamilah, terus apalagi sholawat, badriyah, pokoknya semuanya bid'ah. Ini kelompok pertama, kelompok A. Kelompok yang kedua tidak memasukkan yang tadi saya sebutkan sebagai perkara bid'ah. Bid'ah itu ada pada produk hukum yang sifatnya permanen dirubah. Tadi misalkan subuh 5 rakaat bid'ah, tahlilan tidak. Haji di Ka'bah pindah ke Indonesia bid'ah. Haji wukufnya tidak di Arafah tapi di bandara bid'ah. Haji tawafnya bukan melawan arah jarum jam tapi searah jarum jam, bid'ah. Kenapa? Contoh Nabi tidak begitu. Jangankan itu, Pak. Tasyahud pakai telunjuk, pakai jempol, bid'ah, itu sepakat. Ketika masuk pada produk hukum yang pertama. Produk hukum yang kedua, kenapa kok tidak dimasukkan bid'ah di situ? Karena Nabi hanya menyampaikan secara global. Teknis, rincian, detail tidak Nabi jelaskan. Contoh, Pak. Salat 5 waktu. Bacaannya dicontohkan Nabi tidak? Bacaan salat dicontohkan? Contoh. Gerakannya, waktunya, semuanya dicontohkan. Detail, Pak, sedetail-detailnya. Salat. Maka disebutlah oleh para ulama ibadah mahdoh. Kenapa disebut ibadah mahdoh? Karena rinciannya sangat detail dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah menyembunyikan satu perkara dalam urusan sholat yang 5 waktu. Sejelas-jelasnya Nabi sampaikan. Maka sholat ibadah mahdoh karena jelas sedetail-detailnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Saya bandingkan, Pak, dengan baca Quran. Sama-sama ibadah nggak? Salat dengan baca Quran sama-sama ibadah. Saya tanya dulu, Pak. Waktu baca Quran diatur nggak? Waktunya. Misalkan baca Quran itu karena mau kuta gitu. Kita abang mau nggak ada. Artinya Bapak kapan saja bisa baca. Surat yang dibaca diatur tidak? Bapak baca Quran nih. Pegang Quran, mau baca surat apa? Bebas kan? Batasan bacanya berapa lembar diatur tidak? Salat diatur, Pak. 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Duhur 5 rakaat, bid'ah. Subuh 3 rakaat, bid'ah. Baca Quran 1 juz, sah. Baca Quran 2 juz, sah. Baca Quran 1 halaman, sah. Baca Quran 1 baris, sah. Kenapa? Tidak Nabi detailkan. Baca Quran dengan sholat 5 waktu sama-sama disyariatkan. Bedanya sholat mahdoh dan diatur secara detail, baca Quran goir mahdoh. Kenapa disebut goir mahdoh? Tidak detail, dirinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hanya ngatur secara global, nggak ada rinciannya, Pak. Ustadz, malam Jumat, malam Selasa saya mau baca Al-Baqarah, boleh nggak, Pak? Malam Selasa saat kalau baca Al-Baqarah kepanjangan, saya Ali Imran, boleh nggak, Pak? Malam apapun Bapak baca surat apapun, monggo.
Kenapa? Quran tidak merinci secara detail. Beda dengan sholat, Pak. Nggak bisa. Pak, sholat duhur bisa nggak di waktu subuh? Nggak bisa dong. Mana sih? Sholat duhur ya di duhur, subuh ya di subuh. Rokaat subuh, Pak, tuker sama rokaat asar? Nggak boleh dong. Mana sih? Tapi kalau baca Quran lebih fleksibel. Nabi atur secara global, tidak diatur secara rinci. Salat diatur secara global dan juga rinci oleh Nabi. Maka salat ibadah mahdhah. Ngaji ibadah goer mahdhah. Sehingga beda penekanan hukumnya. Nanti Pak, nanti ini ibadah mahdhah kalau dipraktekan, tanya mana dalil yang nyuruh. Itu ibadah mahdhah, Pak. Padanannya itu cari dalil yang nyuruh. Ustadz, kalau isyarat pakai telunjuk, boleh nggak pakai jempol? Kan lebih sopan, Pak. Ya, lebih sopan. Kalau di Sunda ini lebih sopan. Ada nggak dalil yang nyuruh? Nggak ada, jangan. Jadi untuk ibadah mahdhah cari dalil yang nyuruh. Ibadah goer mahdhah, saya ulang Pak, ibadah goer mahdhah cari dalil yang larang, bukan yang nyuruh. Bapak tadi saya tanya, boleh nggak malam Selasa baca Quran Al-Baqarah? Jawabannya, ada nggak dalil yang nyuruh? Nggak bisa, Pak. Makanya untuk ibadah goer mahdhah jangan tanya dalil yang nyuruh, cari dalil yang larang. Itu padanannya, Pak. Jangan ditukar logika kita kebalik itu. Jangan ditukar, Pak. Yang mahdhah cari dalil yang nyuruh, goer mahdhah cari dalil yang larang. Itu padanannya, Pak. Jangan ditukar-tukar, kebalik nanti logikanya. Contoh, Pak. Saya nenteng gurame sama ikan pari, Pak. Di depan saya ada 2 bak, air tawar, air asin. Ini biar padanan dapat, Pak. Gurame kemana? Tawar. Pari asin. Saya balik, Pak, tuker. Saya tuker nih, pari ke tawar, gurame ke asin, mati, Pak. Logika kalau salah sudah merumuskan, rumusnya salah itu udah. Kok goer mahdhah cari dalil yang nyuruh, ibadah mahdhah cari dalil yang larang? Susah, Pak. Gak ketemu. Makanya ustaz-ustaz yang bilang sholat subuh 5 rakaat, ada nggak dalil yang larang? Udah salah itu logikanya. Subuh 5 rakaat, mana dalil yang nyuruh? Ngaji malam Jumat baca Yasin, mana dalil yang larang? Gitu loh, Pak. Kenapa baca Quran goer mahdhah, salat 5 waktu mahdhah? Persoalannya, nih persoalannya. Kita kan harus klarifikasi nih, Pak. Mana yang masuk ibadah mahdhah, mana yang masuk ibadah goer mahdhah. Persoalannya Ustadz hari ini berbeda pendapat ketika menentukan mana mahdhah, mana goer mahdhah. Kelompok A bilang ini mahdhah Ustadz, mana dalil yang nyuruh. Kata kelompok yang lain ini goer mahdhah Ustadz, mana dalil yang larang. Sampai sekarang berantemnya nggak kelar-kelar, Pak. Contoh, tahlilan, bagi pelaku tahlilan mana dalil yang larang? Bagi yang tidak suka tahlilan, mana dalil yang nyuruh? Kan nggak ketemu. Coba analisa, tahlilan ini masuk mahdhah, goer mahdhah. Analisa dulu dong. Kalau sudah dianalisa, Ustadz, tahlilan itu ternyata mahdhah, cari dalil yang nyuruh. Ustadz, ternyata tahlilan itu goer mahdhah, cari dalil yang biar pas cara berpikirnya, Pak. Ngaji kita ngaji mikir nih, Pak. Dan apa yang saya sampaikan, Pak, jangan dituduh syubhat dulu. Coba renungkan dulu deh. Mentang-mentang tidak disampaikan oleh guru, kemudian disebut sebagai ini persoalan, Pak, di tengah-tengah kita. Saya menghadirkan logika loh, Pak, argumentasi, bukan fanatismenya. Sampai hari ini, Pak, saya dari Persatuan Islam dan saya tidak tahlilan sampai hari ini. Tapi ketika ditanya hukum tahlilan, saya harus mendudukkan persoalannya, bukan mengedepankan pilihan pribadi saya. Saya bertanggung jawab secara ilmiah gitu loh, Pak. Kalau saya ngomong karena subjektivitas saya, Pak, Bapak semua jadi seperti saya nantinya. Dan saya sering sampaikan, Pak, pengajian saya
bukan mencari sefaham. Pengajian saya mencari faham. Harus paham. Tidak mesti Bapak tetap beda dengan saya, santai ya. Nggak ada masalah. Gitu maksudnya. Jadi ini cara membangun kerangka berpikirnya. Mana yang mahdoh, mana yang goer mahdoh. Yang mahdoh cari dalil yang nyuruh. Yang goer mahdoh cari dalil yang larang. Jangan ketuker-tuker Pak. Ketuker rumusnya, salah jawabannya. Ini ilmu pasti nih Pak. Kalau salah rumus, salah hasil. Dan saya khawatir banyak ustadz yang tidak memahami rumus ini, sehingga mereka ketukar-tukar Pak antara mahdoh dengan goer mahdoh. Wallahu a'lam. Jadi sepakat Pak, bid'ah itu tidak boleh. Maka ulama yang pertama, semua yang nggak ada di zaman Nabi bid'ah, sampai sekarang ada Pak kelompoknya. Ulama yang kedua, kalau masuk pada ranah ibadah mahdoh baru bid'ah. Kalau masuk ibadah goer mahdoh bukan bid'ah. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Silakan. Terakhir Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Surat At-Taubah ayat 50 ayat 84. Tidak boleh mensolatkan orang munafik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ayat ini turun atau izin azan dulu boleh Pak? Nanti saya izin setelah azan saya sampaikan jawabannya. Baik. Allahu Akbar.
Allahumma salli ala sayyidina. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, izin 5 menit Pak menyampaikan jawaban. Yang pertama, saya perlu perjelas dulu bahwa munafik itu ada 2 jenis Pak. 1 munafik secara keyakinan, 2 munafik secara perbuatan. Bedanya di mana? Kalau munafik keyakinan, definisinya nih Pak. Munafik i'tiqadi itu definisinya adalah orang kafir pura-pura Islam. Itu definisinya. Harus bilang orang kafir tapi pura-pura Islam. Tapi kalau munafik perbuatan, dia orang Islam, cuman perbuatannya mirip orang itulah. Itu munafik perbuatan. Dia mukmin, dia muslim, tapi dia berbuat seperti perbuatan orang-orang munafik. Contoh Pak, saya bahas yang kedua dulu nih. Hadis ayatul munafiqina salasah. Kata Nabi kan tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, idza haddasa kazzaba. Kalau dia ngomong, bohong. Janji, inkar. Amanah, khianat. Mukmin tapi suka bohong, munafik perbuatannya. Mukmin tapi suka inkar, munafik perbuatannya. Mukmin tapi suka khianat, munafik perbuatannya. Muslim bukan? Muslim, tapi perbuatannya mirip orang munafik. Itu 1 poin Pak. Dan kita akan sholatkan mereka, akan antar mereka ke kuburan dan seterusnya. Sama seperti orang Islam pada umumnya. Kalau yang pertama Pak, munafik i'tiqadi, ini berkaitan dengan background yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Orang kafir, tapi pura-pura Islam. Makanya lanjutan surat At-Taubah ayat 84 kan, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Kamu wahai Muhammad jangan pernah sekali-kali mensolatkan mereka selamanya. Wala taqum ala qabri, jangan berdiri di atas kuburan mereka. Dilanjutin Pak ayatnya, innahum kafaru, sesungguhnya mereka itu orang-orang munafik i'tiqadi di zaman Nabi, orang kafir billahi wa rasulihi, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi murni orang kafir Pak, tapi pura-pura Islam. Berlaku bagi mereka Pak, kelakuan mereka nih ada di surat At-Taubah ayat 67. Al-Anfal atau At-Taubah Pak. Yang ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf bil munkar. At-Taubah 67. Bahwa orang munafik itu punya kerjaan ya'muruna bil munkar, nyuruh perbuatan munkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, tapi melarang dari orang berbuat baik. Ini munafik i'tiqadi di zaman Nabi. Terakhir Pak, dalam surat An-Nisa 145 kata Allah Azza wa Jalla, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasira. Bahwa orang-orang munafik itu berada di dasar neraka. Siapa yang dimaksud? Tokoh munafik, orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak boleh disolatkan kalau mati. Kenapa? Mereka orang kafir pura-pura Islam. Backgroundnya zaman dulu Pak. Persoalan sekarang, ada nggak orang kafir pura-pura Islam? Kalau ada, perlakukan sama. Kalau ternyata orang Islam tak cuman ngomongnya bohong, orang Islam tak cuman janjinya inkar, amanahnya khianat, tetap disolatkan, tetap dikafankan, tetap dihukumi sebagai muslim. Jangan sampai, ini serius Pak, jangan sampai orang yang meninggal dunia itu harus pergi sendirian ke kuburan. Anterin Pak. Jangan sampai dia jalan sendiri. Kasihan itu. Jangan sampai jalan sendiri, jangan sampai mandi sendiri, mandiin lah gitu. Dan sholatkan, jangan sampai dia sholat sendirian. Jadi itu pastikan itu. Itu berlaku bagi muslim hari ini yang punya perbuatan seperti orang munafik. Kalau yang dimasukkan At-Taubah ayat 84, orang munafik di zaman Nabi. Siapa mereka? Di antaranya Pak, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah teguran Allah untuk Nabi. Kenapa? Karena Nabi mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Nabi mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul keliru dalam pandangan Allah, Nabi dikoreksi. Kalimat koreksinya, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada.
Itu kritikan Allah buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ya kalau memang ada Pak orang kafir pura-pura Islam terus padahal hatinya memang betul-betul kafir cuman pura-pura Islam, ya perlakuan hukum yang sama. Tapi kalau hanya sebatas amaliyahnya, perbuatannya, tetap hukumi sebagai muslim. Ayat ini kemarin populer Pak di era pilpres ya. Ini saya kurang sepakat Pak bawa ayat untuk politik lah ya. Kalau memang harus bahas ayat yang relevan, jangan maksain begini. Karena ayat ini tidak relevan dengan orang munafik sekarang. Satu lagi Pak terakhir, orang munafik di zaman Nabi banyak Pak. Perlu saya sampaikan Pak, orang munafik di zaman Nabi banyak. Setidaknya Pak dalam perang Uhud awalnya Nabi itu bawa 1000 pasukan, tapi pulang lagi 300. Berarti ada 300 orang di zaman Nabi yang terindikasi munafik. Saya ulang Pak, ada 300 orang yang orang lain mengenalnya sebagai sahabat padahal dia sebetulnya adalah orang munafik. Yang tahu dia sebagai munafik cuma 2 orang, Nabi dan satu lagi pemegang rahasia Nabi namanya Hudzaifah ibnul Yaman, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah yang paling tahu siapa munafik person to personnya. Dan gak ada yang dikasih tahu oleh Hudzaifah sama sekali. Kenapa? Itulah janji Hudzaifah kepada Nabi, gak akan cerita kepada siapapun siapakah munafik yang ada di zaman Nabi. Padahal ada 300. Jadi jangan anggap bahwa di zaman Nabi clean bersih Pak. Ada 300 orang munafik yang hidup bebas, hidup bermuamalah, dan mungkin dianggap oleh sebagian orang sebagai sahabat. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Hudzaifah nggak ngasih tahu. Dan sampai sekarang kita pun tidak tahu. Ya pastinya wallahu a'lam gitu ya. Baik hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesimpulannya Bapak ambil kesimpulan masing-masing saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.